Halo semuanya, selamat datang di podcast Orkestra, obrolan seputar stikes Rumah Sakit Dustira. Kenalin, saya Rida Rizkia Pramesti. Hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya keren banget. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kaprodi D3 Fisioterapi. Halo, selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi ya Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Mudah-mudahan semua di Stikes Rumah Sakit Dustira, teman-teman semua juga sehat semua. Ya, amin Pak. Oke, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman nih. Baik, terima kasih Rida. Perkenalkan, saya Pandu Dwi Panulat. Pada kesempatan kali ini diundang ya ke Betul. orkestra untuk sharing-sharing sebenarnya terkait dengan program studi D3 Fisioterapi. Kebetulan saya sendiri sebagai pengelolanya, salah satu pengelola di program studi D3 Fisioterapi bersama tim, ada Bu Risa dan Bu Ayu. Baik, Pak. Oke, saya mau tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa sharing-sharing sedikit ya Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini ngapain aja sebagai Kaprodi D3 Fisioterapi? Kesibukannya sebenarnya dibilang sibuk ya memang banyak sih di dalam pengelolaan program studi D3 Fisioterapi. Cukup banyak tantangan karena ini bisa dibilang transisi dari kita sebelumnya Akademi Fisioterapi kemudian bergabung menjadi Stikes Rumah Sakit Dustira. Tentu banyak poin-poin yang perlu kita evaluasi dan kita tingkatkan dari yang sebelumnya. Banyak hal, terutama dari aspek pembelajaran, kemudian metode-metode praktiknya, dan pengelolaan-pengelolaan lain di program studi. Jadi cukup banyak tantangannya sebenarnya. Sibuk kita bersama-sama tim, insya Allah untuk coba memaksimalkan itu semua. Iya, baik Pak. Baik, kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai nih tentang seputar D3 Fisioterapi ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang seputar D3 Fisioterapi itu apa sih, seperti apa gitu. Baik. Oke teman-teman, jadi fisioterapi ini sebagaimana kita ketahui ya, ini salah satu bentuk pelayanan kesehatan, salah satu profesi di dunia tenaga kesehatan yang clue-nya sebenarnya fisioterapi itu berkecimpung dalam fokusnya di aspek fungsi dan gerak. Nah, untuk program studi D3 memang sebenarnya untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang terampil di tingkat vokasi. Jadi memang output dari D3 Fisioterapi ini adalah keterampilannya dalam melakukan penata laksanaan intervensi fisioterapinya. Bukan berarti teorinya enggak dimaksimalkan, tidak. Jadi memang outputnya kita didominasi biar teman-teman mahasiswa D3 Fisioterapi ini terampil. Untuk teorinya ini kita sesuaikan juga dengan apa yang ada, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat vokasi itu seperti apa, levelnya seperti apa. Nah, kebetulan untuk prodi D3 Fisioterapi Rumah Sakit Dustira Stikes ini kami pada tahun ini memang berfokus untuk coba mengembangkan aspek fisioterapi muskuloskeletal. Ya, jadi apa itu muskuloskeletal? Ini fungsi otot, gerak dan lain sebagainya, tapi dengan pendekatan terapi latihan. Teman-teman kalau misalkan secara sederhana, kita memang pendekatannya adalah di program latihannya nanti. Teman-teman di D3 Fisioterapi ini
akan kita coba bantu, kita coba fasilitasi mengembangkan kemampuan, keterampilan dari aspek bagaimana teman-teman mahasiswa ini nanti setelah lulus bisa terampil dalam salah satunya membuat program latihan. Nah, kalau boleh tahu nih, contohnya program latihan itu seperti apa, Pak? Nah, sedikit saja untuk gambaran ya, nanti teman-teman lulusan D3 fisioterapi ini harapannya salah satu capaiannya adalah bisa terampil dalam melakukan penata laksanaan fisioterapi, program latihan contohnya. Jadi nanti teman-teman di dunia kerja, mau di institusi pemerintahan, institusi swasta, mandiri maupun bergabung dalam tim olahraga katakanlah seperti itu, ini akan berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya dari multidisiplin yang lain, kedokteran, keperawatan dan lain sebagainya sebagai tim. Nah, lulusan D3 Fisioterapi Stikes Rumah Sakit Dustira kita coba bekali agar bisa mampu bekerja sama, kemudian membuat program latihan, contohnya di sepak bola. Di sepak bola ini nanti kan banyak tuh program-program yang bekerja sama dengan nanti ketua pelatih atau manajer pelatih, kemudian ada sport science. Jadi membuat program bagaimana atlet yang cedera itu bisa kembali lagi fit, bisa kembali lagi maksimal untuk lari di lapangan ataupun mengembangkan aspek-aspek lainnya. Contohnya latihan penguatan otot, latihan penguatan otot-otot tertentu yang mendukung dari olahraganya itu. Begitu. Baik, berarti kita lebih fokus ke latihannya gitu ya, Pak? Tidak fokus ya didominasi ya. Kalau fokus kita secara komprehensif semua sesuai dengan ketentuan yang ada di SN Dikti, Standar Nasional Dikti, khusus untuk tenaga kesehatan bidang fisioterapi. Kemudian kita juga tentu harus mengikuti kurikulum terbaru yang ada di APTIFI atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia. Kemudian di tingkat Stikes Rumah Sakit Dustira tentu kita juga pengen nih kemarin kasih sentuhan apa sih ciri khas dari Stikes Rumah Sakit Dustira tadi. Keterampilan muskuloskeletal dengan pendekatan terapi latihan. Salah satu bidang muskuloskeletal itu adalah cedera olahraga, kemudian ortopedi. Mungkin ini ya secara sederhana yang pasien-pasien yang fraktur atau patah tulang. Nah, kita nanti outputnya bisa terampil dalam penata laksanaan fisioterapi tadi. Oh baik, berarti di D3 Fisioterapi Stikes Rumah Sakit Dustira lebih berfokus pada muskulo ya, Pak? Ya, salah satu yang kita kembangkan untuk ininya tambahannya lah. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, dari proses pembelajaran itu sendiri yang dilakukan D3 Fisioterapi itu seperti apa, Pak? Banyak memang metode pembelajaran yang saat ini kita coba maksimalkan adalah memang berfokus pada student center ya. Jadi dosen, pengajar itu sifatnya menjadi fasilitator. Teman-teman nanti dipantik, teman-teman mahasiswa itu dipantik untuk bisa aktif, proaktif dalam kelas. Kemudian pembelajaran juga menarik di fisioterapi. Ada demonstrasi, simulasi, kemudian diskusi grup, kemudian ada pembelajaran di luar, observasional ke lahan, baik di lahan rumah sakit, klinik, praktik mandiri, ataupun nanti diajak oleh dosen untuk coba survei, observasi ke masyarakat. Ada namanya mata kuliah fisioterapi berbasis masyarakat. Di situ teman-teman memang diajak untuk coba membiasakan bagaimana pengamalan
mengamalkan yang sudah didapatkan di fisioterapi itu biar bisa dikembangkan, diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Kita pantik itu. Jadi dosen, pengajar memang kita coba arahkan menjadi fasilitator, menjadi pemantik mahasiswa agar lebih proaktif lagi, lebih gercep gercep untuk implementasinya. Karena D3 itu vokasi itu memang diciptakan biar bisa satset terampil dalam penata laksanaan, melakukan prosedur penata laksanaan fisioterapi gitu. Seperti itu. Baik. Nah, kan kalau dari D3 fisioterapi ketika mahasiswa sudah lulus nih, sistem praktek klinik di D3 fisioterapi itu sendiri seperti apa? Nah, kalau di D3 Fisioterapi Stikes Rumah Sakit Dustira untuk praktik di lapangan ya, jadi teman-teman itu akan coba benar-benar mempraktikkan apa yang didapatkan di kampus nanti di semester 5 dan 6. Di semester 5 itu ada yang namanya mata kuliah yang tujuannya untuk teman-teman bisa merasakan vibes-nya bagaimana di pelayanan. Pelayanan fisioterapi. Ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik yang punya pelayanan fisioterapi, ada yang di praktik fisioterapi, praktik mandiri, ada yang di masyarakat. Jadi dari aspek-aspek tadi itu bergantian biar diajak dulu pemanasannya gitu ya di semester 5, tahu vibes-nya gimana sih. Oh begini pelayanan yang benar-benar real di lapangan nih. Nah setelah di semester 5 dilalui, sudah punya gambaran nih, baru masuk di semester 6 benar-benar teman-teman diajak untuk merasakan langsung. Nah, ini ada sekitar 4-5 bulan di lahan. Ini secara bergantian sesuai dengan kompetensinya. Ada fisioterapi A, B, C, D, E. Ini udah kode-kode ini sudah biasa umum di institusi pendidikan fisioterapi A, B, C, D itu diantaranya ada yang muskulo, obgyn, kemudian olahraga, neuromuskuler, pediatri, kemudian geriatri. Nah, ini kita juga menentukan lahan praktik harus sesuai dengan yang tadi. Misalkan rumah sakit X memang banyaknya kasus-kasus geriatri atau kasus-kasus yang segmennya lanjut usia. Nah, berapa kelompok ke sana, kemudian ada yang ke kasus-kasus pediatri, lahan yang pediatri, kemudian ada yang lahan olahraga. Ini secara bergantian biar merasakan semua. Dan walaupun memang kita dalam visi misi prodi D3 itu menegaskan bahwa peminatan kami, spesialisasi kami coba kita kembangkan di muskulo, tapi untuk standarnya untuk D3 harus bisa semua kan yang tadi kompetensi tadi. Tapi di bobot muskuloskeletal memang kita tambahkan. Memang menjadi ciri khas kita di Stikes untuk prodi D3 fisioterapi. Begitu, Rida. Oh, berarti banyak ya. Banyak. Iya, banyak untuk peminatan fisioterapinya. Ya, kompetensinya. Cuman kalau di prodi D3 kan karena tiap institusi pendidikan itu harus punya ciri khas masing-masing. Punya apa sih yang pengen ditonjolkan dari sebanyak itu kompetensinya. Ada yang institusi yang pengennya geriatri, pediatri. Nah, kebetulan kita muskuloskeletal. Kenapa muskuloskeletal? Ini kita tidak semata-mata
asal pilih muskuloskeletal, tidak. Ini sudah dilalui, kita lakukan kemarin, sudah dilakukan tracer study, kemudian rapat koordinasi, kemudian telusur informasi dari beberapa stakeholder, organisasi profesi, kemudian Dinkes dan lain-lainnya, termasuk tokoh masyarakat. Kalau kita lihat memang untuk kasus-kasus muskuloskeletal ini masih cukup banyak, sehingga biar inline sama apa yang dibutuhkan masyarakat, akhirnya kami tetapkan muskuloskeletal menjadi poin yang perlu kita tambahkan, perlu kita kembangkan lagi, agar nanti lulusan Prodi D3 Fisioterapis di Rumah Sakit Dustira ini benar-benar daya serapnya di masyarakat itu tinggi, begitu. Oke, baik. Kita langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Apa keunggulan Prodi D3 Fisioterapi? Oke, keunggulan Prodi D3 Fisioterapi, saya boleh cerita sedikit? Baik, boleh Pak. Jadi Prodi D3 Fisioterapi perlu teman-teman ketahui, di Stikes Rumah Sakit Dustira, khususnya di Jawa Barat, ini yang pertama ya. Usianya lebih dari 20 tahun. Dulu namanya Akfis, Akademi Fisioterapi, sekarang sudah Stikes Rumah Sakit Dustira. Jadi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, tentunya ya pasti sudah ini ya, sudah merasakan banyak angin, banyak pengalaman intinya dari senior-senior pengelola yang terdahulu sampai sekarang. Insya Allah untuk pengalaman dalam pengelolaan program studi D3 dan kemudian pengembangan ilmu fisioterapi lainnya, ini kita sudah cukup bisa mengikuti, bisa lebih ya, larinya sudah cukup bisa lah, karena pengalamannya lebih dari 20 tahun. Dan waktu itu kalau kita lihat sejarahnya, dan memang yang pertama di Jawa Barat ya, fisioterapi kita. Boleh tepuk tangan. Wih, tepuk tangan dulu. Jadi ini adalah jurusan fisioterapi yang pertama di Jawa Barat gitu. Oke, itu kok pengantarnya untuk mengawali narasi keunggulannya. Keunggulan lainnya, alhamdulillah secara sarana dan prasarana kita sudah cukup baik. Artinya dari akreditasi program studi pun dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan ya, LAMPTKes, ini kita akreditasinya baik sekali ya, sudah terjamin. Artinya akreditasi itu kan dilakukan untuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya untuk dikasih pengalaman ilmu fisioterapi di sini. Akhirnya sudah baik sekali, sudah terjamin lah. Sarana dan sarana juga sudah cukup lengkap, ada laboratorium elektroterapi, laboratorium exercise, latihan yang memang mendukung untuk pengembangan kita di tambahan yang tadi, muskuloskeletal. Bukan berarti kompetensi lain kita nggak memaksimalkan. Kita sudah lengkap itu, lab pediatri, kemudian banyaklah, Rida merasakan sendiri ya. Iya, betul sekali. Itu dari Sarpras. Kemudian dari SDM ya, setelah menjadi Stikes kita sudah makin kuat, akan terus berkembang lah, akan terus kita kembangkan, akan terus kita tingkatkan. Saat ini SDM juga sudah cukup banyak, berbagai latar belakang ilmu yang memang mendukung D3 Fisioterapi. Ini sudah cukup kita tingkatkan. Semua sudah ada yang profesi fisioterapi dengan latar belakang ilmu biomedik yang mendukung. Semua sudah cukup kuat. Nah, selain itu
keunggulan lainnya adalah kita juga banyak mitra kerjasamanya, baik untuk di lahan praktik ataupun mitra-mitra strategis lainnya yang mendukung peningkatan mutu program studi D3 fisioterapi. Contohnya, kita juga sudah banyak nih dengan beberapa rumah sakit di tingkat kementerian, khususnya yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat, ataupun praktik-praktik fisioterapi mandiri yang mendukung program pengembangan muskuloskeletal kita. Itu. Kemudian keunggulan lainnya mungkin bisa di tracking saja. Lulusan kita juga banyak yang sekarang bekerja di instansi pemerintah, swasta maupun di negeri, ataupun bahkan ikut di ini ya, TNI, Polri. Sudah cukup banyak karena pengalaman 20 tahun lebih. Ya. Baik. Mungkin karena Stikes ini baru transisi dari Akvis ke Stikes nih. Nih, apa yang membedakan D3 dan S1 fisioterapi dan keunggulan dari setiap D3 sama S1 ini perbedaannya apa? Oh iya. Ya, sebagai pengantar teman-teman, Stikes Rumah Sakit Dustira ini punya 3 program studi, ada D3 keperawatan, D3 fisioterapi, dan S1 fisioterapi. Khusus yang fisioterapi, ini ada yang D3, ada yang S1. Pertanyaannya apa? Perbedaannya ya. Yang paling menonjol adalah ya tadi outputnya. Kalau D3 ini kan vokasi. Ya, vokasi memang di-create buat terampil dalam penata laksanaan intervensinya fisioterapi dimanapun, multidisiplin ilmu apapun di tingkat vokasi, khusus yang di D3 disiapkan untuk satset dalam melakukan penata laksanaan prosedur, melakukan keterampilan praktik. Jadi yang mendasar adalah vokasi D3 fisioterapi ini diciptakan, dibantu, dikembangkan biar siap kerja. S1 ya siap kerja juga. Tapi dalam pembelajarannya memang lebih difokuskan untuk siap dalam pengamalan nanti ketika manajemen, kemudian teorinya jauh lebih mendalam untuk berpraktik nanti. Tapi S1 juga ada praktiknya. Jadi perbedaannya itu, D3 terampil, lebih S1 lebih ke arah saintis gitu ya, teorinya. Bukan berarti nggak ada praktik, ada tetap praktiknya. Ya. Baik Bapak. Nah, gimana sih cara membuat mahasiswa Stikes Rumah Sakit Dustira, khususnya prodi fisioterapi, unggul dari segi keterampilan dan skill dari kampus lain? Ya, ini pasti ya persaingan itu ada ya dengan institusi lain, tapi persaingan yang sehat, persaingan yang saling mendukung satu sama lain, yang saling mengisi, yang perlu kita sama-sama untuk kembangkan, untuk kita cermati bersama bahwa semua harus bekerja sama dalam meningkatkan mutu kualitas secara umum Stikes Rumah Sakit Dustira, baik itu dosennya, baik itu mahasiswanya dan pengelola lainnya, termasuk mahasiswa ya. Khusus yang D3, strateginya kita sebenarnya harus ikut proaktif nanti, baik di internal maupun eksternal acara apapun. Kemudian di tingkat prodi kita juga semaksimal mungkin berupaya lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi untuk bisa coba pokoknya lewatin garis standar lah, lebih
lebih maksimal lagi, banyak sekali ya Rida. Apa saja strategi-strategi kita dalam melakukan upaya peningkatan itu semua. Jadi Rida dan teman-teman semua yang ada di orkestra ini harus sama-sama bekerja sama, kemudian saling proaktif ya, baik akademik, kemudian kemahasiswaannya dan lain sebagainya. Banyak sekarang sudah banyak institusi pendidikan fisioterapi, tapi percayalah, Stikes Rumah Sakit Dustira ini sudah jauh lebih berpengalaman ya, karena lebih dari 20 tahun khusus yang fisioterapi, yang keperawatan jauh lebih lama lagi. Jadi jangan ragu untuk teman-teman bergabung ke Stikes Rumah Sakit Dustira. Nah, baik. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu tuh fisioterapi itu seperti apa. Fisioterapi itu apa sih? Mungkin banyak orang yang berpendapat tukang urut lah, tukang pijat lah. Mungkin pendapat Bapak seperti apa? Oh iya, ini jadi banyak masyarakat yang masih belum mengenal jauh tentang fisioterapi. Nah, teman-teman perlu ketahui, fisioterapi ini adalah salah satu tenaga kesehatannya. Kita negara hukum, teman-teman bisa lihat deh di peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Itu jelas fisioterapi adalah salah satu tenaga kesehatan. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, fisioterapi itu apa? Itu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat, individu, dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan fungsi, gerak, dan lain sebagainya sepanjang rentang kehidupan. Nah, cluenya sepanjang rentang kehidupan. Jadi baik itu pasien atau masyarakat usia lanjut, masyarakat yang sehat, yang sakit, itu bisa di fisioterapi. Jadi untuk meningkatkan bisa, untuk memulihkan bisa, untuk mengembalikan fungsi gerak. Nah, aspek apa saja yang bisa ditangani fisioterapi? Banyak. Secara sederhana ada aspek dari mulai preventifnya, promotifnya, kuratifnya, dan rehabilitatifnya. Begitu. Jadi cukup luas. Kalau secara sederhana juga, fisioterapi itu banyak di pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit juga ada fisioterapi, di pelayanan klinik yang sudah buka fisioterapi juga segmennya juga luas. Nah, kalau yang sekarang populer ini, sekarang kan banyak, kalau teman-teman perhatikan, salah satu olahraga saja yang populer di sepak bola. Nah, di sepak bola itu kan ada tim officialnya. Nah, tim officialnya itu ada salah satunya mungkin berbagai tim atau klub olahraga beda-beda ya istilahnya. Mungkin di tim kesehatannya ada salah satunya nih yang wajib ada, itu adalah fisioterapis. Selain dari tim dokter, perawat, sport science, ahli gizi. Nah, diwajibkan yang tim profesional itu harus ada fisioterapisnya. Nah, yang kita perhatikan juga kalau misalkan ada di televisi, kita nonton sepak bola, ada pemain cedera, di tackle, kesakitan di lapangan. Nah, itu yang lari-lari ke lapangan itu fisioterapisnya. Itu di sepak bola. Di basket juga ada, di volley, banyak sekali. Kalau event-event internasional maupun nasional, ya itu salah satunya pasti ada fisioterapi, tim paramedisnya. Ini cukup luas. Nah, peran kita biar masyarakat lebih mengenal lagi, ya kita harus proaktif untuk mengenalkan fisioterapi. Fisioterapi itu tukang pijat ya tadi ya. Iya, tukang urut. Memang kita bisa pijat ya, teman-teman perhatikan di pembelajaran kuliah ya, kuliah di fisioterapi itu ada memang kajian
untuk pijat atau massage, tapi massage bukan yang massage urut gitu ya, pijat urut. Beda cerita itu. Kalau kita kan memang bedanya dengan yang konvensional atau yang alternatif yang banyak di masyarakat itu, ya kita kan punya dasarnya, punya argumentasi dan dasar-dasar evidence based lah, singkat ceritanya dari jurnal apa aja. Memang dasarnya kita dari akademik gitu, bukan dari pengalaman turun-temurun yang biasa ada muncul di masyarakat. Beda, pijatnya beda. Karena selain teknik massage nih, selain itu kan dikasih terapi latihan, terus juga ada teknik lain selain itu seperti apa, Pak? Wah banyak, selain jadi fisioterapi, kalau boleh saya berpendapat, ini kemampuannya ada di tangan, di manualnya. Teman-teman selain memberikan latihan, memberikan program-program lainnya secara manual, memang dalam pembelajaran juga didukung dengan alat-alat penunjang, namanya alat-alat elektro ya, banyak alat-alat yang memang sifatnya untuk mendukung program latihan. Tapi yang utama fisioterapi seyogyanya adalah kemampuan dalam melakukan keterampilan pakai apa yang udah dianugerahkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau pakai alat-alat, banyak tuh ya di iklan-iklan yang pakai sinar, yang pakai apa lagi? Jadi apa? Rida mahasiswa fisioterapi. Nah, coba sebutkan salah satu modalitas fisioterapi. Pendukungnya apa? Ada infrared. Nah, infrared. Terus apa lagi? Ada TENS juga. TENS itu apa? Coba dikenalkan ke masyarakat. Nah, masyarakat orkestra. TENS itu apa? TENS itu adalah alat modalitas kepanjangan dari transcutaneous electrical nerve stimulation. Iya. Jadi sekarang saya yang tanya-tanya ya. Iya. Nah, yang tadi disampaikan Rida itu betul. Jadi sifatnya mendukung ya. Ya seyogyanya fisioterapi utamanya ya, kemampuan kita dalam melakukan manualnya. Yang tadi disebutkan Erida pakai TENS yang setrum, terus pakai sinar, terus pakai yang gelombang-gelombang, pakai gelombang suara, ultrasound dan lain sebagainya, itu untuk menunjang. Ya, ini pendapat pribadi kami. Jadi tetap dipelajari itu untuk mendukung teman-teman bikin program latihan nanti ke pasien. Mudah-mudahan, dan perlu diketahui sarana dan prasarana kita dalam alat-alat tadi itu sudah cukup lengkap ya. Baik, lanjut pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin karena sudah penghujung acara ya, mungkin target-target apa aja yang ingin Bapak capai untuk institusi kedepannya gitu. Oke, target dan harapan ya. Harapannya untuk D3 fisioterapi sendiri, kita harapannya lebih ke arah teman-teman bisa hasil lulusan kita ya, lulusan kita bisa memiliki kemampuan yang tadi kita sebutkan, kemampuan muskuloskeletal yang lebih. Bukan berarti kemampuan kompetensi yang lain kayak pediatri, geriatri dan lainnya itu kurang, enggak. Artinya semuanya bagus, tapi yang muskulo lebih oke lagi gitu, lebih ditambahkan. Nah, untuk prodi D3 harapannya juga mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya akreditasi ke yang lebih tinggi lagi ya.
agar nanti lebih bisa kemudian lari lagi di kancah nasional, internasional dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tetap kita pengen sarana dan prasarana yang sudah cukup lengkap ini lebih diperbanyak lagi gitu. Kita sudah cukup lengkap, ya pengennya kita lebih lagi, punya 5, ya kita pengen lagi punya 10 lah. Mudah-mudahan atas kerjasama kita semua, mudah-mudahan dan doa-doa teman-teman semua bisa lebih ningkatin itu lagi. Udah itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Pandu yang sudah meluangkan waktu. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk pantengin terus Orkestra. Saya Rida pamit undur diri. Terima kasih.